Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Pemakan Jiwa. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 4. Cerita dimulai, dikisahkan sebuah rumor tentang kejantanan Taesan pada rumah bordir telah menyebar dengan begitu luas. Mereka mengatakan kalau tuan muda kedua dari keluarga Tembok Emas memiliki sebuah kekuatan yang mampu menggetarkan setiap wanita yang tidur bersamanya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau para wanita begitu mendambakan untuk bisa bersamanya. Mereka juga mengatakan jika mereka menghabiskan malam bersama Taesan, maka mereka akan menjadi sangat cantik sama seperti para wanita yang sudah tidur bersamanya. Bahkan mereka merasakan kalau mereka seperti seseorang yang terlahir kembali ke dalam dunia ini. Semua orang memanggilnya sebagai dewa yang regresi ke dalam tubuh seorang manusia ataupun seorang iblis yang menggunakan sebuah mantra untuk bisa mengikat para wanita. Awalnya, semua orang beranggapan kalau itu hanyalah sebuah rumor yang hanya beredar di antara para wanita yang sedang bosan. Itulah yang selama ini dipikirkan oleh Dan Yun sebelum ia dipilih untuk tidur bersama Taesan. Beberapa hari kemudian, Dan Yun meminta kepada sang pemilik agar memberikan izin kepadanya untuk bisa melayani Taesan. Dan Yun berpikir setelah ia merasakan semua itu, ia pun menyadari kalau itu memanglah nyata. Akan tetapi, sang pemilik hanya tertawa terbahak-bahak sembari berkata, "Apa yang kau pikirkan? Mengapa tiba-tiba saja kau ingin melayani Taesan? Apakah kau telah jatuh cinta kepadanya? Apa yang telah dia katakan sampai-sampai kau begitu tertarik kepadanya? Apakah dia mengatakan kalau dia akan melunasi hutangmu dan memintamu untuk melayaninya?" Namun, setelah mendengar Dan Yun yang mengatakan kalau Taesan sama sekali tidak mengatakan apapun, wanita itu kembali berkata, "Aku tidak tahu apa yang dia katakan kepadamu. Akan tetapi kau bukanlah siapa-siapa selain hanya seorang anggota rumah ini sampai semua hutangmu lunas. Jadi bersiaplah untuk pergi ke Sekte Naga Merah karena kau akan melayani pemimpin mereka." Akan tetapi, sang pemilik langsung merubah pikirannya setelah Taesan yang mengirim kembali asasinnya dengan cara yang mengerikan. Ia pun berencana untuk membuat Taesan membayar perbuatannya dengan cara mengadu domba bersama Sekte Naga Merah. Di saat itu, ia memerintahkan kepada Dan Yun untuk datang ke rumah Taesan dan juga melayaninya. Dan Yun bergumam, "Aku pikir kalau aku akan diseret secara paksa untuk melayani sang pemimpin Sekte Naga Merah. Tetapi akhirnya aku telah berada pada kediaman tuan muda Taesan. Apakah ini adalah takdirku? Namun aku begitu gugup untuk bisa bertemu dengannya lagi. Saat ini aku bertanya-tanya apakah dia akan menerimaku. Tetapi bagaimana jika dia menganggapku sebagai wanita yang kotor? Namun meskipun seperti itu, aku sangat ingin bertemu dengannya lagi." Di dalam kediamannya, terlihat Taesan yang berkultivasi untuk memurnikan sebuah energi yang telah ia serap melalui seni demonik pemakan jiwa. Seni bela diri ini bukanlah sesuatu yang bisa dipraktikkan kapan saja dan di mana saja karena energinya sangatlah dahsyat dan juga sulit untuk dikendalikan. Akan tetapi, Taesan telah menguasai teknik itu sampai pada puncaknya. Bahkan ia mampu mengendalikan kekuasaan teknik itu mencapai taraf dewa sehingga tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai puncak tertinggi. Terlebih lagi, kesadarannya pada saat kematian telah menyelesaikan sebuah ketidakstabilan bawaan dari seni demonik pemakan jiwa itu. Dan sekarang ia mampu untuk memulai ataupun menghentikan latihan itu dengan sesuka hatinya, sehingga ia bisa menggunakan waktu luangnya untuk berkultivasi. Kemudian di tengah kultivasinya, ia pun langsung membuka kedua matanya ketika ia merasakan kehadiran orang lain yang mendekat ke kamarnya. Ternyata orang yang mendekat itu adalah Soso. Soso mengatakan kalau Taesan telah kedatangan seorang tamu yang telah menunggunya sejak dari tadi. Setelah membiarkan tamu itu masuk, Taesan pun langsung terdiam ketika menyadari kalau itu adalah Dan Yun. Ia bertanya-tanya apa yang diinginkan oleh Dan Yun sampai-sampai ia datang ke rumahnya secara langsung. Di saat itu, Taesan menyadari kalau penampilan yang ditunjukkan oleh Dan Yun sangatlah berbeda dari yang biasanya. Meskipun para wanita lainnya yang menghabiskan malam bersamanya telah berubah, akan tetapi perubahan Dan Yun sangatlah luar biasa. Sambil menundukkan kepalanya dan memberi hormat, Dan Yun berkata, "Wahai tuan muda, aku minta maaf karena aku telah datang menemuimu dengan cara yang mendadak seperti ini. Tetapi Anda telah memberikan sebuah kehidupan kepadaku. Oleh sebab itu, aku ingin menyerahkan segenap hidupku ini kepada Anda."
Dengan wajah yang memerah dan juga kedua mata yang berbinar-binar, ia pun melanjutkan kata-katanya. "Wahai Tuan Muda, aku berharap tolong izinkan aku untuk selalu berada di sisi Anda." Mendengar itu, Taisan bergumam, apakah penampilannya telah berubah setelah pikiran kotornya telah disucikan dengan menggunakan seni demonik pemakan jiwa. Jujur saja kalau hal ini sangatlah menarik. Kemudian Soso begitu terkejut ketika mendengar Taisan yang memintanya untuk mencari sebuah tempat tinggal yang baru agar Soso dan juga Danjong bisa tinggal bersama-sama. Bahkan Taisan meminta kepada Soso kalau tempat tinggal itu harus dekat dengan kediamannya. Saat mendengar Soso yang bertanya apakah ia akan menjadikan wanita itu sebagai pelayannya, sambil berjalan meninggalkan ruangan itu, Taisan berkata, "Sudah pasti kalau dia akan bekerja kepadaku. Oleh sebab itu, carilah sebuah tempat yang layak untuk kalian tinggali bersama-sama." Mendengar itu, Soso hanya terdiam. Ia bergumam, "Dari yang aku perhatikan, kalau wanita ini terlalu cantik apabila ia melakukan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh para pelayan. Sampai saat ini aku begitu penasaran entah kenapa akhir-akhir ini Tuan Muda telah bertindak dengan begitu aneh. Apakah dia telah merasakan kalau umurnya tinggal sedikit?" Beberapa saat kemudian, Taisan dan juga Kyungwon telah sampai pada sebuah tempat yang dikenal sebagai rumah bordir bunga yang berjatuhan. Dan itu adalah salah satu dari 3 terbaik yang berada pada wilayah Wuhan. Terlihat Taisan langsung tertawa setelah mereka telah berada di hadapan bangunan itu. Ia mengatakan kalau dia sangat menyukai sebuah nama yang telah diberikan oleh sang pemilik kepada rumah bordir itu. Ini adalah sebuah nama yang telah memberikan sebuah ingatan kepada kita tentang bunga-bunga yang berguguran. Dan ini telah menyiratkan sesuatu yang telah melalui banyak hal. Aku sangat menantikan bagaimana energi jiwa kotor yang tersembunyi di dalam tempat ini. Sambil berjalan memasuki ke rumah itu, Taisan berkata, "Untuk sekarang aku hanya akan pergi ke rumah bordir ini karena aku ingin merasakan suasana yang berbeda dari tempat yang sebelumnya." Akan tetapi, Kyungwon langsung memalingkan pandangannya ketika mendengar seseorang yang memanggil Taisan dengan nada yang begitu angkuh. Ternyata orang yang memanggilnya itu adalah seseorang yang bernama Wijoksim dan dia merupakan sang pemimpin dari Sekte Naga Merah. Sambil tertawa ia berkata, "Awalnya aku begitu penasaran siapa sebenarnya seseorang yang telah mencuri wanitaku. Tetapi setelah aku mencari tahu ternyata kau hanyalah seorang bocah." Pada sisi yang lain, semua orang yang ada di sana langsung berlarian menjauhi tempat itu. Mereka menyadari kalau Sekte Naga Merah adalah sebuah kelompok yang sangat brutal dan juga berbahaya. Saat mendengar Taisan yang bertanya siapa sebenarnya lelaki berotot itu, Kyungwon pun mengatakan kalau dia adalah Wijoksim, sang pemimpin dari Sekte Naga Merah. Mereka adalah sebuah organisasi Yunortodok yang telah menetapkan diri mereka sendiri pada wilayah ini. Mendengar itu, dengan sinisnya Taisan berkata, "Bukankah mereka hanyalah para bandit? Bahkan yang aku lihat kalau mereka hanyalah para sampah yang sama sekali tidak berguna. Lantas mengapa mereka menamakan diri mereka seperti itu? Jadi akan lebih baik kalau kita abaikan saja para sampah itu." Terlihat Wijoksim sangatlah kesal karena Taisan telah mengabaikannya begitu saja. Dengan kesalnya ia berkata, "Dasar brengsek, apakah kau mengabaikanku?" Awalnya, Taisan sama sekali tidak ingin berurusan dengan orang-orang yang seperti itu karena ia merasa bahwa mereka hanyalah membuang waktunya saja. Akan tetapi, Taisan langsung menghentikan langkah kakinya ketika Wijoksim yang memanggilnya sebagai seorang gigolo. Di saat itu, Taisan merasakan kalau amarahnya langsung bergejolak setelah mendengar orang itu yang memanggilnya dengan sebutan yang seperti itu. Kemudian ia pun melemparkan pandangannya kepada mereka dengan tatapan mata yang begitu tajam. Ia bergumam, "Aku sangat benci dengan wajah tampan bocah sialan ini. Bahkan aku membencinya dari dasar lubuk hatiku. Akan tetapi bajingan ini dia sangat berani untuk memanggilku dengan sebutan yang seperti itu." Setelah melihat Taisan yang begitu marah kepadanya, terlihat Wijoksim langsung tertawa terbahak-bahak sembari berkata, "Dasar sampah, lihatlah wajahmu itu, kau memang pantas untuk menjadi seorang gigolo." Sambil berjalan menghampiri Wijoksim, ia pun memberikan sebuah perintah kepada Kyungwon untuk mengurus 2 orang yang lainnya yang berada di belakang Wijoksim. Mendengar perintah itu, ia pun langsung menarik bilah pedangnya dan bersiap untuk melawan mereka berdua. Lalu ia pun memperhatikan kedua orang itu dengan tatapan mata yang begitu tajam. Di saat itu, mereka pun langsung menarik bilah pedang mereka masing-masing sembari mengatakan kalau Kyungwon tidak akan bisa mengalahkan mereka karena mereka adalah orang-orang yang berasal dari Sekte Naga Merah.
Kemudian Wi Joksim berkata, siapa yang menyangka kalau bocah sepertimu telah membawa seorang pengawal hanya untuk terlihat keren. Tetapi karena kau telah menunjukkan sikap jantan, maka aku akan memberikan sebuah penawaran kepadamu. Jadi serahkan Danyung kepadaku sekarang juga dan aku akan melepaskanmu. Menanggapi ocehannya, Tae-san hanya tersenyum tipis sembari berkata, yang aku perhatikan kau terlihat seperti seorang wanita. Apakah kau berpikir kalau kau akan bertarung dengan menggunakan bacotanmu? Sontak Wi Joksim sangatlah marah, ia berkata, dasar bajingan, apa yang baru saja kau katakan? Lalu ia pun langsung berlari dengan sangat cepat untuk melancarkan sebuah serangan kepada Tae-san. Ia berkata, sepertinya kau sangat ingin untuk pergi ke dalam neraka. Jadi aku akan menghancurkan wajahmu itu dan mengirimmu ke dalam sana. Pada sisi yang lain, Kyung-won baru saja mengalahkan kedua orang itu dengan waktu yang cukup singkat. Namun ia sama sekali tidak menyangka kalau Wi Joksim telah bergerak melancarkan serangannya kepada Tae-san bagaikan seekor elang yang akan menyambar mangsanya. Karena ia merasa kalau serangan itu sangatlah berbahaya, ia pun langsung berteriak dengan sangat keras agar Tae-san menghindari serangan itu. Namun bukannya merasa takut, akan tetapi Tae-san langsung menggerakkan salah satu dari tangannya dengan gerakan yang begitu minim. Benar saja, Wi Joksim langsung terdiam ketika tangan Tae-san yang mendarat tepat di rahangnya. Bahkan di saat itu yang dilakukan oleh Tae-san hanyalah gerakan yang begitu halus dan juga sebuah langkah kaki yang penuh perhitungan untuk menutup jarak dari serangan yang dilancarkan oleh orang itu. Lalu Tae-san bergumam, aku telah menahan diri untuk berjaga-jaga kalau tubuh ini sama sekali tidak mampu untuk menahannya karena dia begitu rapuh. Jika aku menggunakan sebuah tenaga yang terlalu besar, maka pergelangan tangan ini akan patah. Terlihat Wi Joksim langsung tersungkur ke atas tanah dan mati seketika dalam posisi yang sama seperti ketika ia melancarkan serangannya. Kemudian dengan tatapan mata yang datar, Tae-san bertanya kepada Kyung-won apakah dia sudah membunuh kedua orang yang lainnya. Kyung-won pun mengatakan kalau dia sama sekali tidak membunuh mereka berdua. Akan tetapi Kyung-won langsung terdiam ketika mendengar Tae-san yang mengatakan kalau ia harus menghabisi mereka berdua karena mereka telah berani menghinanya dengan kata-kata yang seperti itu. Kemudian sebelum ia pergi, Tae-san kembali berkata, jika ada orang lain yang bertanya siapa yang telah membunuh bajingan itu, maka jawablah kalau kau yang telah membunuhnya karena aku sangat benci terlibat dalam sebuah masalah yang sangat merepotkan. Mendengar itu, mau tidak mau, ia pun harus mengiyakan dengan apa yang dikatakan oleh Tae-san. Ia merasakan kalau ucapan Tae-san sama sekali tidak bisa ia bantah karena ia telah terintimidasi. Lalu ia pun melemparkan pandangannya kepada Wi Joksim. Ia kembali bergumam, Tuan Muda telah membunuh sang pemimpin dari Sekte Naga Merah hanya dengan tangan kosong. Apalagi ia telah membunuhnya hanya dengan satu kali serangan saja. Dan juga ia menangkap seorang asasin yang telah menyembunyikan kehadirannya. Menurutku ini bukanlah sesuatu yang bisa disebut sebagai kebetulan. Jadi, wahai Tuan Muda, siapa sebenarnya dirimu ini? Entah kenapa aku merasakan kalau kau telah menjadi seseorang yang sangat berbeda dari yang dulu. Pada keesokan harinya, terlihat Tae-san yang telah duduk di atas tempat tidurnya. Di saat itu, ia telah ditemani oleh seorang wanita yang masih tidur di sampingnya. Sambil memperhatikan tangannya, Tae-san bergumam, yang aku rasakan kalau kondisi tubuh ini telah memburuk. Apakah hal itu disebabkan karena aku telah menggunakan setengah energi yang telah aku kumpulkan selama ini? Tidak seperti ketika aku menjadi sang Heavenly Demon, tubuh ini sangatlah rentan dan juga begitu mudah terluka hanya dengan sebuah dampak yang sekecil itu. Jadi untuk saat ini aku harus menahan diri sampai semua meridian yang dimiliki tubuh ini telah pulih sepenuhnya. Aku tahu kalau aku sangatlah gegabah dengan menggunakan separuh energi yang aku kumpulkan hanya untuk membunuh orang itu. Akan tetapi sebagai seorang Heavenly Demon, aku sama sekali tidak suka kalau aku dipanggil sebagai gigolo. Beberapa saat kemudian, ketika Tae-san telah kembali, ia pun telah melihat kalau Sonyeon telah berada di dalam rumahnya sambil menikmati sebuah minuman yang telah dihidangkan oleh Danyung. Dengan nada yang datar, Tae-san pun bertanya apa yang dilakukan oleh Sonyeon sampai-sampai ia datang ke rumahnya hanya seorang diri. Melihat kedatangannya, Sonyeon langsung melemparkan tatapan mata yang begitu sinis kepada Tae-san sembari berkata, ternyata Tuan Muda telah kembali. Tae-san pun berkata, aku ragu kalau kau datang ke tempat ini hanya untuk berkunjung saja. Jadi katakan kepadaku apa tujuanmu yang sebenarnya. Akan tetapi Sonyeon tidak langsung menjawabnya. Namun yang ia pertanyakan adalah apakah Tae-san dengan sengaja membawa pelayan itu ke rumahnya, sedangkan yang ia tahu kalau wanita itu adalah seorang wanita penghibur.
Mendengar itu, Tae-san bergumam. Wanita ini tanpa basa-basi langsung bertanya ke intinya. Namun aku tidak perlu untuk menjelaskan secara rinci kepadanya. Lalu Tae-san berkata, jika memang seperti itu, lantas apa masalahnya? Kemudian Son Yun pun kembali melemparkan pandangannya kepada Tae-san. Ia sama sekali tidak suka dengan perbuatan Tae-san belakangan ini karena ia telah menyakiti nona muda. Di saat itu, ia telah melihat kalau baju yang digunakan oleh Tae-san tidak serapi yang biasanya. Lalu ia berkata, "Wahai tuan muda, apakah kau baru saja kembali dari tempat yang menjijikkan seperti itu lagi?" Saat mendengar Tae-san yang mengatakan kalau dia memang benar baru kembali dari tempat itu, terlihat Son Yun langsung tertunduk lemas karena ia tidak menyangka kalau Tae-san selalu saja melakukan sesuatu yang seperti itu, sedangkan dia sudah bertunangan bersama nona muda. Kemudian dengan lirihnya Son Yun berkata, "Wahai tuan muda, aku datang ke tempat ini hanya untuk menyampaikan sebuah pesan kepadamu kalau pertunanganmu bersama nona muda telah dibatalkan." Namun bukannya merasa terkejut, akan tetapi Tae-san hanya menanggapinya dengan begitu datar karena sejak dari awal ia sama sekali tidak peduli dengan yang namanya pertunangan. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.